Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu teori belajar behaviorisme. Untuk mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu, apa sih behaviorisme itu? Behaviorisme yaitu suatu aliran psikologi yang tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan dalam pembelajaran. Nah, kalau teori behavioristik apa ya? Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang bisa dilihat dan diukur. Gage dan Berliner mengatakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Slavin juga mengatakan bahwa belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi intinya, dalam teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia sudah menunjukkan ada perubahan sikap atau kebiasaannya karena latihan, pengalaman, ataupun pengaruh dari lingkungan. Berikut merupakan tokoh-tokoh aliran behavioristik, di antaranya Edward Littondijk, Burroughs Frederick Skinner, Ivan Petrovich Pavlov, John Brodus Watson, Albert Bandura, dan Edwin Ray Guthrie. Teori behavioristik ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya praktis dan mudah diterapkan, membentuk kebiasaan baik, hasilnya bisa langsung terlihat, serta efektif untuk hafalan dan keterampilan rutin. Di samping memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya hanya fokus ke perilaku luar, kurang cocok untuk kreativitas, resiko belajar karena takut, dan membutuhkan banyak latihan. Contoh penerapan teori ini dalam pendidikan agama Islam. Misalnya yang pertama, menghafal doa-doa harian. Nah, guru meminta siswanya mengulang doa sebelum makan setiap hari. Itu merupakan stimulusnya. Kemudian, siswanya merespon. Siswa bisa mengucapkan doa tersebut dengan lancar. Nah, kemudian gurunya memberi reward kepada siswa tersebut, yaitu berupa pujian. Kemudian siswa tersebut menjadi lebih semangat untuk menghafal doa-doa yang lainnya. Contoh yang kedua bisa seperti belajar wudhu dengan benar, dan yang ketiga sholat berjamaah di sekolah. Teori belajar behavioristik menurut para ahli modern mengakui pentingnya stimulus dan respon. Mereka mengatakan bahwa teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dan penguatan dengan integrasi pemahaman baru dari berbagai tokoh besar dalam psikologi pembelajaran. Nah, jadi dengan kata lain, teori behavioristik klasik berfokus pada hubungan langsung stimulus dan respon, serta pengulangan sebagai inti belajar. Sementara, teori behavioristik modern mengintegrasikan elemen-elemen observasi dan modeling, serta sedikit memperhitungkan proses kognitif dalam belajar, sehingga memberikan pandangan lebih luas terhadap cara belajar manusia. Penerapan teori ini, teman-teman, dalam pendidikan agama Islam, teori behavioristik mendorong siswa untuk berani mencoba dan tidak takut salah dalam mempelajari materi agama seperti menghafal Al-Quran dan hadis. Kemudian penguatan positif atau reward berupa pujian atau hadiah digunakan untuk menumbuhkan perilaku baik seperti tekun menghafal.
Kemudian juga penguatan negatif atau hukuman dapat digunakan untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, memberi peringatan pada siswa yang malas belajar. Kemudian siswa belajar melalui perulangan dan penguatan, sehingga perilaku keagamaan yang diharapkan semakin tertanam. Relevansi teori belajar behavioristik dengan pendidikan agama Islam sangat signifikan karena teori ini memberikan pendidikan sistematis untuk membentuk perilaku dan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi, teori belajar behavioristik ini relevan dengan pendidikan agama Islam karena metode dan prinsipnya memungkinkan pembelajaran agama yang terstruktur untuk membentuk perubahan perilaku serta karakter siswa secara nyata dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke teman-teman, jadi singkatnya, teori behavioristik adalah pandangan bahwa belajar itu proses perubahan perilaku yang bisa dilihat, terjadi karena latihan, pembiasaan, serta pengaruh reward dan punishment atau hukuman dari lingkungannya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman penjelasan tentang teori belajar behavioristik. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Khairun Nisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.